Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa? Oke, betul Lagi Pak. sekali. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sintaks dasar HTML. Nah, HTML itu apa sih? Ada yang masih ingat? Bahasa pemrograman, Pak. Oke, bahasa pemrograman. Ada yang bisa menambahkan? Coba, Saudara Eko. Sama Pak, bahasa pemrograman Pak. Oke, bahasa pemrograman. Oke, sebetulnya kita review lagi ya, kita kuatkan lagi. HTML itu bukan termasuk ke dalam bahasa pemrograman, tapi merupakan sintaks saja, sintaks HTML. Kepanjangannya itu kan hypertext. Ada yang masih ingat? Hypertext Level Language. Oke, ada yang Oke, Pak, Saudara Arfan dan Saudara Nurlianto, alhamdulillah masih ingat ya. Hypertext Markup Language. Nah, kemudian pada kode HTML tersebut, kita biasanya ada aturan penulisannya. Ada yang masih ingat aturan penulisannya? Karena kedepannya akan selalu kita pakai aturan penulisan tersebut untuk melakukan analisa kesalahan dalam penulisan kode program. Ada yang masih ingat aturan penulisannya? Diawali dengan head. Diawali dengan HTML. Oke, diawali dengan HTML, betul. Kemudian ada kepalanya, head, body. Kemudian head, di dalam head biasanya ada title, strukturnya dan seterusnya ya. Kemudian di kode HTML juga biasanya sintaksnya itu atau elemennya itu berpasangan. Nah, kalian ada yang belum berpasangan? Kode HTML aja berpasangan. Masa kalian tidak ya? Sekolah, alhamdulillah sudah. Oh, udah pada berpasangan ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan kali ini, rencananya kita akan lanjutkan ke bagaimana cara membuat tabel. Nah, tabel. Di antara kalian mungkin ada yang sebentar ya, Bapak presentasikan, keluarkan dulu presentasinya. Oke, sudah terlihat belum? Lagi loading, ditunggu ya sebentar. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi elemen table tadi disampaikan. Nah, pada elemen table itu ada aturan-aturannya, penulisannya. Kurang lebih aturannya sama dengan aturan penulisan kode HTML. Yakni tadi elemennya berpasangan. Kemudian ada lagi aturan berikutnya, tidak ditulisnya tidak boleh saling bersilangan. Nanti akan kita bahas bersilangan itu seperti apa sih. Oke, nah pada pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah bagaimana sih, agar kalian dapat menentukan dan membedakan elemen atau tag komponen penyusun tabel, yaitu baris dan kolom dengan penuh percaya diri. Nanti diharapkan kalian bisa membedakan mana sih baris itu, mana sih kolom itu. Nah, nanti di LKPD bisa kalian akses di Google Classroom bagaimana langkah-langkah untuk pengerjaannya nanti. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan nantinya mampu menggunakan elemen atau tag HTML penyusun tabel dengan teliti, sehingga membentuk struktur tabel dengan baik dan benar. Nah, kalau tidak terstruktur dengan baik dan benar, apa yang terjadi? Tampilan tabelnya tidak akan sesuai dengan yang kalian harapkan. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah kalian mampu menggunakan atribut. Tadi ada elemen, berikutnya adalah di dalam elemen tersebut ada atribut. Nah, diharapkan nanti kalian dapat menggunakan atribut dari elemen atau tag penyusun tabel dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, Bapak harapkan ini kalian bisa melakukan eksplorasi sendiri.
kita akan mencari sebuah permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian akan kita tuangkan ke dalam bentuk table. Nah, ya. Yes. Tolong itu yang mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, nanti kita akan belajar berbasiskan masalah. Kalian cari masalahnya apa yang ada di dunia nyata, kemudian buatkan ke dalam bentuk tabelnya. Nah, diharapkan nanti kalian bisa melakukan diagnosa kesalahan, kemudian memperbaikinya pada saat praktik pembuatannya. Oke, yang berikutnya coba. Nah, ini salah satu pengimplementasian tabel yang sering kita lihat. Yang pertama, ini tabel apa? Yang berwarna hitam, ada yang tahu? Data lagu, Pak. Oke, betul sekali, track lagu. Kemudian yang di sebelah kanan, di sini adalah jadwal pelajaran yang biasa kalian. Kemudian yang suka sepak bola. Klasemen. Betul. Nah, biasanya untuk jadwal pelajaran selama ini kita buatnya secara offline. Kita menunggu diberikan oleh kurikulum ataupun dari wali kelas kalian. Nah, nanti Bapak ingin kita buat jadwal pelajaran ini menjadi online. Jadi kita akan membuat tampilan webnya sehingga kita bisa share secara online nanti ke depannya. Nah, oke, yang berikutnya silahkan akses Google Classroom punya kalian masing-masing. Oke, di Google Classroom punya kalian. Nah, itu sudah Bapak share ya di Google Classroom. Nah, di sini sudah Bapak share yang namanya LKPD. Nah, bisa kalian sambil dibuka ya LKPD-nya oleh kalian dan sambil dikerjakan LKPD-nya. Boleh dikerjakannya di buku tulis bagi yang tidak mengakses menggunakan komputer, atau di komputer juga boleh, atau mau di print terlebih dahulu juga boleh. Bapak berikan kesempatan 5 menit ya untuk mempersiapkannya. Oke, sudah siap ya LKPD-nya? Oke, yang berikutnya, coba perhatikan di LKPD itu ada yang pertama kalian diminta mengamati ya. Perhatikan desain tabel tersebut. Nah, pada desain tabel tersebut, Bapak meminta kolom itu ditunjukkan dengan huruf atau angka sih? Ada yang bisa menjawab? Huruf, Pak. Oke, dengan? Dan huruf, Pak. Dan huruf, Dengan Pak. huruf. Ada yang menjawabnya dengan angka? Nanti kalian boleh coret salah satu ya di jawabannya. Kemudian yang baris ditunjukkan dengan Bukan, Pak. ya. Yang dicoret yang jawaban benarnya apa yang salahnya, Pak? Yang salahnya yang dicoret. Oh, siap. Oke, bagus. Terima kasih. Kemudian yang soal nomor 3 juga tolong diisikan dulu. Nah, kita lihat kembali ke presentasinya. Komponen tabel itu katanya kan terdiri dari baris, kolom, sel, dan border atau garis. Nah, kolom itu di sini ditunjukkan dengan Huruf. Nah, ini ya yang huruf. Betul semua atau ada yang salah? Di LKPD-nya kalau yang salah tolong diperbaiki ya, bahwa kolom tersebut ditandai dengan baris dan kolom ditandai dengan huruf. Kemudian kalau baris ditandai dengan angka. Nah, terus sel itu yang mana sih? Pertemuan baris dan kolom, Pak. Pertemuan baris dan kolom sebagai contoh di sini ya. Di sini yang diseleksi adalah yang berwarna hijau ini. Berarti nama selnya adalah B3 ya. B3. Oke, good. B3. Nah, kita lanjutkan kembali
buka LKPD-nya, kemudian tolong kalian kerjakan LKPD sisanya. Di sini Bapak meminta kalian untuk mengakses sebuah halaman website, kemudian kalian analisa di sana materinya seperti apa, dibaca terlebih dahulu, atau kan dari materi yang sudah Bapak share di Google Classroom, bisa kalian baca terlebih dahulu untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini ada materinya juga, bisa diakses dulu. Ini sudah di-share dari kemarin sebetulnya, tapi siapa tahu ada yang belum membacanya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, elemen penyusun tabel. Nah, elemen penyusun tabel itu ada banyak sekali yang bisa dipakai. Ada yang bisa membantu Bapak? Coba sebutkan elemen penyusun tabel yang kalian ketahui. Ada yang tahu? Coba boleh. Baris, kolom. Baris, kolom, sel, garis. Oke. Ada Order. yang bilang baris, kolom, Sel, Sel. garis. L. Ini adalah struktur penyusun Tabel. 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 Kalau elemen atau teks HTML penyusun tabel itu apa saja? Ada yang tahu? Ada tag, table. Tabel. Terus ada lagi PR. PR, PD. betul sekali. Ada lagi PD. PD. ada lagi PH. PH, betul sekali. Kemudian, ya betul, ada lagi caption. Oke. Dan masih banyak yang lainnya ya. Di LKPD udah pada mengisi kan ya. Nah, yang berikutnya, sebetulnya elemen pada penyusun tabel di HTML itu banyak sekali. Nah, ini contohnya. Ada table, caption, untuk memberikan judul ya, caption. Dan setiap elemen yang di bawah ini, dari caption sampai ke bawah sini, itu harus diletakkan di dalam elemen ini. Di dalam elemen table. Baru kita ini TH itu untuk membuat judul kolom. TR itu untuk membuat, ada yang tahu untuk membuat apa? Baris, Pak. Untuk membuat baris, betul. TD untuk membuat, ada yang tahu? Oke, TD biasanya untuk membuat kolom. Atau kan untuk meletakkan datanya, betul. Kemudian ada T-head, table head. Ini nanti T-head, T-body, and T-footer dipergunakan untuk mengelompokkan elemen HTML. Agar nanti bisa, jikalau kalian menggunakan CSS-nya nanti, bisa lebih mudah diterapkan. Oke, nah, kita lihat lagi di Notepad. Nah, tadi disampaikan bahwa elemen penyusun tabel harus diletakkan di dalam elemen ini ya, elemen table. Nah, dibuatnya seperti ini ya, agak menjorok ke dalam agar mempermudah nanti dalam melakukan analisa kesalahan. Yang pertama harus dibuat adalah baris ketika kalian membuat tabel tersebut. Baris tadi perintahnya apa? Untuk membuat baris? TR, Pak. TR, betul sekali. Oke, berarti di sini kita tambahkan TR. Kemudian dikhawatirkan nanti kita akan terlupa, kita kelupaan nih untuk menuliskan pasangannya. Tuliskan terlebih dahulu pasangannya. Lihat di sini, table, awal, dan akhir. TR-nya di bawah table dan di atas tutup table. Ini pasangannya. Nah, kemudian untuk membuat kolom, tadi kita menggunakan perintah
TD. TD. Betul sekali. Oke. Nah, ini adalah struktur minimal dalam membuat tabel. Nah, struktur ini bisa diperhatikan tidak ada yang saling bersilangan dan semua elemennya harus berpasangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Data. Oke, sudah. Nah, kalau gitu Bapak yang bertanya, boleh? Boleh. Nah, kalau caption diletakkannya di sebelah mana? Oke, Di- coba dibuka lagi LKPD-nya, dicek kembali. Oke, betul. Caption kita letakkan di atas sini. Oke, nah diletakkan di bawah elemen table dan di atas PR yang pertama. Di sini adalah untuk judul tabelnya. Nanti ke depannya untuk judul tabel bisa kita letakkan di atas atau di bawah dengan menggunakan atribut yang ada pada CSS. Kita harus menggunakan CSS untuk memindahkan posisi captionnya. Tapi secara default atau bawaannya diletakkan di atas. Oke. Nah, ketika sudah selesai kita mengetikkan, kita kan harus menyimpan file tersebut ya. Kita simpan, nah contohnya kita berikan isi dulu lah. Sini baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Nah, ini akan kita simpan. Oke. Untuk menyimpannya, ini ekstensi yang digunakan harus apa sih? HTML. HTML, betul, masih pada ingat. Bagus sekali. Kita coba simpan di desktop. Oke. Nah, ini udah ada ya. Kita bisa buka dari sini. Nah, di sini terlihat seperti tabel tidak? Tidak, Pak. Betul sekali tidak. Tidak, Pak. Nah, tadi elemen tabel, tabel struktur tabel itu terbentuk dari baris, kolom, sel, dan ada satu lagi apa? Border. Border atau garis, betul sekali. Nah, untuk menambahkan garis atau border, nanti kita tambahkan yang namanya atribut. Atribut itu melekat pada elemen, diletakkan di dalam elemen. Nah, bagaimana atau atribut seperti apa saja sih yang ada yang bisa kita gunakan pada elemen table ini? Ada yang mau menjelaskan? Boleh? Di LKPD kan sudah dikerjakan? Atau pada belum selesai LKPD-nya? Belum selesai Pak, kebanyakan. Belum, Pak. Masih nyicil, Pak. Kita selesainya dulu aja ya. Kalian baru sampai mananya? Nah, mungkin ada yang teman yang sudah selesai mungkin? Atribut pada HTML, ini contohnya. Nah, kita bisa mengatur width itu apa bahasa Indonesianya? Lebar, Pak. Lebar. Lebar, betul sekali. Lebar, Pak. Siapa yang menjawab barusan? Nurdi. Oke, lumayan dapat nilai tambahan ya. Alhamdulillah. Tambahannya 0,1 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke, yang berikutnya atribut height. Height itu untuk mengatur tinggi. Kemudian align, ada yang tahu untuk apa? Perataan, Pak. Oke, perataan, betul. Nah, di sini ada dua, align-nya ada dan ada free align. Perbedaannya apa sih? Ada yang tahu? Itu vertikal, Pak. Oke, betul. Free align untuk perataan secara vertikal, bagus sekali. Kemudian BG color. Background gambar.
Betul Background kan? warna. Nah, kalau Warna warna background. background-nya, mantap. Nah, di sini ada nih yang sebelah kanan, call span. Ada yang tahu call span? Oke, Salah Pak, salah. Bukan 2 kolom, Pak. betul sekali, menggabungkan atau menyatukan 2 kolom atau lebih. Call itu asal katanya dari kolom. Kalau row, Menggabungkan baris. nah menggabungkan baris, bagus sekali. Kemudian ada cell spacing, ada yang tahu fungsinya buat apa? Pasti sel. Untuk mengatur spasi antar garis tabelnya. Kalau cell padding, untuk mengatur spasi atau jarak antara teks dengan tabelnya, dengan kotak atau dengan selnya. Nanti akan kita praktikan ya. Oke, nah, nah di sini kita lanjutkan ke penulisan atribut. Nah, di sini kan ada atributnya. Nah, atribut katanya tadi disampaikan di awal ada yang melekat pada elemen secara langsung seperti ini, atau kita bisa juga menggunakan style atau CSS inline style CSS. Ataupun bisa menggunakan CSS internal ataupun eksternal dengan menggunakan class atau ID. Itu di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas, penggunaan CSS. Nah, tadi kalian bisa melihat tabel kan yang di awal Bapak tampilkan. Nah, yang ini, di sini desain tabelnya menarik. Nah, ini ada warna-warnanya, kemudian warna khususnya. Ini bisa kita desain nanti ke depannya menggunakan CSS. Ini yang warnanya belang-belang, ada hitamnya agak kurang gelap, dan ada yang gelap. Ini kita bisa desain nantinya, seperti ini, dengan menggunakan CSS. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, ketika kita akan membuat tabel, hal yang kita ke atribut dulu aja ya. Nah, di sini tadi disampaikan ini tidak terlihat seperti bentuk tabel karena belum ada border atau barisnya seperti yang disampaikan oleh Saudara Nurdianto. Nah, tadi untuk menuliskan atribut katanya ada 2 cara. Yang pertama kita bisa secara langsung atau melekat pada elemennya. Sebagai contoh, elemen border itu melekat pada atribut border melekat pada elemen table. Kita berikan bordernya sebanyak 1. Jangan lupa disimpan. Kemudian pada web browsernya kita refresh atau tekan tombol F5. Ini, jadi ada bordernya. Di sini hanya ada 1 baris dan 2 buah kolom. Oke. Ya, maka dilanjutkan Pak sampai ke bagian akhirnya Pak. Anggap saja itu sudah beres. Oke, kita lanjut lagi ya ke ini. Nah, nanti kalian diharapkan di LKPD itu ada tugas kelompok ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kalian cari permasalahan penggunaan tabel tersebut. Kemudian kalian buatkan perancangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuatkan perancangan, baru buatkan kodenya. Setelah itu nanti tolong dipresentasikan. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan kali ini adalah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, kita ini ya. Kira-kira minimal elemen apa saja sih yang harus ada pada pembuatan tabel ini? Ada yang bisa menjawab? Baris sama kolom, Pak. Oke, minimal ada baris kolom. Oke, ada yang bisa menambahkan elemen apa saja? Ada kurang 1 elemen lagi untuk membuat tabel itu, minimal ada 3 elemen. Baru disampaikan 2, kurang 1 elemen lagi apa? Elemen yang paling utama untuk membuat Garis. elemen Sel dan garis. garis. Elemen itu perintah HTML-nya. Oh. Oke,
Tadi ada yang paling depan, paling atas. Ya. HTML, head body ya, Pak. Oke. Itu struktur HTML-nya. Untuk membuat table, pertama adalah harus ada elemen table-nya. Setelah elemen table, harus ada TR. Kemudian setelah TR, baru ada TD. Jadi kesimpulannya adalah kalian dapat membentuk tabel hanya dengan menggunakan 3 elemen tadi. Menggunakan elemen table, TR, dan TD. Oke. Nah, untuk menguji sejauh mana sih pengetahuan kalian akan materi yang telah disampaikan, silakan akses Google Classroom-nya. Oke, di sini ada kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini silakan kalian buka kuisnya, kemudian nanti kalian kerjakan ya. Nah, namanya sudah Bapak masukkan semua di sini untuk mempermudah nanti untuk penilaian. Kalau sudah, silakan dikerjakan dulu. Bapak berikan waktu beberapa menit. Oke, 5 menit sudah habis. Kita cek ya sekarang hasilnya. Oke, yang baru mengerjakan ini berapa orang? Oke, di sini yang sudah mengerjakan baru ada 2 orang atas nama Arfa Nur Hadi dari 11 RPLA dan Agung Medianto dari 11 RPLA. Oke, yang lainnya Bapak tunggu ya. Bapak tidak berikan batas waktu, takutnya nanti kalian kekurangan kuota atau seperti apa. Ini Bapak terus buka untuk Google Classroom-nya, kemudian untuk LKPD juga sama, tolong dikumpulkan di hari ini. Nah, di sini Bapak berikan waktu untuk pengumpulannya sampai jam 11.59 pagi hari ini. Tapi jika kalian terlambat mengirimkannya pun tidak jadi masalah, cuman hanya Bapak menghargai yang lebih tepat mengumpulkannya. Mungkin yang agak terlambat nilainya agak sedikit berbeda dengan yang tepat waktu mengumpulkannya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Oh iya, ada yang terlupa. Minggu depan kita akan lanjutkan materinya ke pembahasan form. Bagaimana kita mendesain form. Kemudian untuk materi yang sekarang, tolong di rumah kalian perbanyak latihan untuk meningkatkan pengetahuan kalian agar lebih terampil dalam membuat kode HTML-nya, mengetiknya juga, memperbaiki error-nya, tolong diperbanyak latihannya. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu sehat. Oke, akhirul kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.